Apa peristiwa yang menyebabkan Anis kehilangan manisnya? Ini dia. Besti, cintakan. Iya itu dia. Jadi manisnya bibirnya Anis sudah diambil oleh wanita ini. Hai guys, bersama Bang Boy. Anis buat film. Ini apa-apaan ini? Ya karena mereka menangkap, para produser film menangkap bahwasanya para HTV ini terlalu mendewakan seorang Anies Baswedan sampai disebut Imam Mahdi palsu. Nah, itu dimanfaatkan. Kalau Anies aja dianggap sebagai Imam Mahdi, bagaimana kalau kita dibuatkan filmnya? Baik. Mungkin secara pendapatan mungkin oke, menurut saya ya, karena kan kaum itu kan gampang-gampang digoblok-goblokin kan. Oke, tapi secara kualitas ini akan hancur. Kenapa? Kita bahas ini. Ini dia reaksinya. Hari yang ditunggu-tunggu ya. Hari ini pemutaran film perdana gala primer film Senyum Manis Love Story. Ramai banget tuh, ramai penuh. Nah, ini kita lagi di XX1 Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan. Jadi buat kalian teman-teman anak-anak abah ataupun kalian pecinta Pak Anies Rashid Baswedan, pastikan nonton film Senyum Manis Love Story. Rugi kalau nggak nonton. Nah, kita ini pengen lihat bagaimana dua orang sosok yang berjodoh, mahasiswa dan mahasiswi UGM asli, berijazah asli. Ya kan? Jatuh cinta di kampus sampai nikah. Jadi ijazahnya bukan kaleng-kaleng ya, asli, real, original ijazahnya original. Ya itu sih cerita kalau dikesindir, pokoknya ijazahnya asli UGM. Oke gitu aja. Ya kalau begitu abis ini buatkan filmnya Roy Suryo, karena dia juga alumni UGM. Nah, judulnya adalah Senyum Manis Love Story. Kenapa film ini akan nggak relate, gagal secara kualitas? Karena judulnya nggak sesuai dengan kenyataannya. Kita bahas satu persatu. Mungkin pembuka adalah Anis kehilangan manisnya. Apa peristiwa yang menyebabkan Anis kehilangan manisnya? Ini dia. Besti, cintakan. Iya itu dia. Jadi manisnya bibirnya Anis sudah diambil oleh wanita ini. langsung transfer. Cakranya itu langsung disedot, langsung diambil sama perempuan ini. Jadi sejak ini manis bibirnya Anis kehilangan manis. Makanya judul ini salah. Kenapa aku bilang secara kualitas ini akan gagal? Karena bicara judul aja udah gagal. Ini fakta sesungguhnya. Anis bibirnya bukan manis lagi. Saya ulang lagi ya. Coba perhatikan, ada peristiwa perpindahan cakra manis dari bibirnya Anis ke bibirnya perempuan tersebut. Lihat guys. Besti, cintakan bawa duka. Nah, itu. Rindu bawa dendam. Seketika hancur, seketika pahit bibirnya Anis. Ya makanya kan abis itu kan langsung bilang Prabowo 11 dari 100 karena manisnya udah hilang. Nah tapi kita mau fokus ya. Fokus lewat video ini adalah apa yang mau dibagikan dengan kisah cinta antara Anis sama istrinya. Sementara jejak digital Anis adalah dia berpeluk-pelukan sama perempuan-perempuan. Apa yang mau dibagi? Coba sebutkan kepada saya bahwa Bang Boy ini, para anak abah, apa yang membuat kisah cinta antara dua orang itu jadi manis? Sementara yang kami saksikan selama ini enggak ada tuh, kecuali Ibu Iriana sama Jokowi. Layak dan lebih pantas. Kenapa? Dihina, dituduh, di-framing sedemikian rupa. Lihat itu kan, tetap manis, sweet. Belum lagi melihat kisah cinta di balik sebelum beliau, yaitu di channelnya Nexi Judge ya. Aduh, saya belum upload ya. Saya belum tayangkan. Nanti akan saya tayangkan
bahwa dibalik sebelum Pak Jokowi wisuda di UGM ternyata ada kisah cinta di balik itu layak difilmkan. Nah ini apa? Ini apa nis? Ini nih, saya ulang lagi ya. Besti, cinta kan bawa duka. Ini pelukan yang pertama. Sekali peluknya 3 orang langsung. Mantap. Anis sang Walid. Ini ya. Wih, sadis. Ini parah nih. Tenang. Mantap. Supaya nggak lama-lama, takutnya kelamaan ya. Langsung aja saya tampilkan banyak orang para wanita ini, guys. Anies Baswedan suka memeluk wanita-wanita yang bukan muhrimnya. Apakah Anies adalah mantap. Imam Al-Mahdi? Kalau tidak, nah, Imam Hadi, Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. Dajjal itulah maka Abah sudah deklarasi 2024 memenangkan Anies Baswedan. Tahu pula. Hal yang pertama yang film ini nggak layak ditonton adalah kisah cinta mereka itu kisah cinta yang seperti apa coba? Apa yang harus ditonjolkan? Sementara lihat ini ha. Kalian yakin bahwa setelah video ini ditonton oleh istrinya Anies, istrinya nggak ngambek? Kalian yakin? Yakin kalian? Udah pasti tercipta huru-hara di rumah tangga tersebut. Nah, sebelum kita akan ngasih tahu beberapa hal lagi, ini yang pertama ya, catat ya. Karena nggak layak untuk ditonton, kisah cintanya itu nggak akan relate dengan apa yang terjadi yang aslinya. Anies cipokan, pelukan. Sementara kisah yang tersebar di media itu apa tentang istrinya pun kita nggak tahu. Tiba-tiba difilmkan. Ini mau ngibuli kami semua ini emang. Oke, next. Tapi ternyata bukan orang-orang aja yang merasakan manis mulutnya Mas Anies. Bahkan Mas Anies sendiri sadar dan menikmati manis mulutnya dia. Lo perhatiin nggak? Nih gue kasih bukti dia. Dan ini pengalaman nyata gue dan Ari. Lo kalau perhatiin Mas Anies kalau ngomong gini. Oke, pemimpin yang baik. Bentar ya. Pemimpin yang baik itu pemimpin yang mampu menggerakkan. Sebentar. Bahkan dia jilat mulutnya sendiri karena itu manis, bos. Ini adalah video mengonfirmasi video saya sebelumnya ya. Sebelum cakra kemanisannya disedot oleh perempuan yang di panggung tersebut. Ya, oke, yang pertama tentang yang sudah saya sebutkan di awal. Yang selanjutnya, yang kedua, ya guys Mulai ya. tayang hari ini, Senyum Manis Love Story. Senyum Manis Love Story. Film kisah cinta Anies Baswedan. Siap bikin baper. Jadi buat kalian teman-teman anak-anak Abah ataupun kalian pecinta Pak Anies Rashid Baswedan, pastikan nonton film Senyum Manis Love Story. Rugi kalau nggak nonton. Siswa dan mahasiswi UGM asli, berijazah asli. Ya kan? Jatuh cinta di kampus sampai nikah. Jadi ijazahnya bukan kaleng-kaleng ya. Asli, real, original ijazah. Ini kalau sampai filmnya nggak tembus 24 juta. Karena kan anak Abah itu 24% ya. Kalau sampai filmnya nggak laku, penontonnya sedikit. Keterlaluan si anak-anak Abah. Kalau kalian cinta sama Abah kalian harus nonton semua. Ajak keluarga kalian semua. Oke? Awas saja nanti. Penontonnya cuman ratusan ribu. No, jangan. Jangan. Kan katanya ini film bikin baper. Pemainnya yang punya ijazah asli. Ya udah, cus nonton. Ramein filmnya. Kalau bisa ngalahin film Jumbo yang 10 juta lebih itu. Karena ya, kan kalian katanya mewakili rakyat tuh. Nah, pasti penontonnya banyak nih. Rakyat alam gaib pasti ikut. Ditunggu ya.
penonton alam gaib akan menonton. Nah, yang ketiga, yang pertama tadi saya recap lagi ya. Yang pertama adalah bahwasanya Anis sering cipokan-cipokan sama yang lainnya atau peluk-pelukan membuktikan bahwa film ini nggak layak ditonton. Apa yang mau ditonton? Kalau ada saya perangannya peluk-pelukan sama perempuan lain. Yang kedua, judulnya itu nggak relate. Judulnya nggak relate. Bibir manis, manis. Sementara sudah saya bantah video cipokan tersebut. Manisnya Anis itu udah hilang. Yang kedua, yang ketiga, banyak kisah cinta difilmkan ya. Saat difilmkan itu orang yang sedang difilmkan itu mempunyai peninggalan yang besar misalnya kan, atau sudah meninggal sudah meninggal tapi ada pencapaian-pencapaiannya sudah dia torehkan sebelum dia meninggal. Nah, film ini tayang di bulan Juni 2025. Lihat kondisi Anis sekarang, pengangguran. Apa yang mau ditonton dari sebuah film kisah cinta? Ya, sudah menikah mereka, sementara di tahun sekarang istrinya dinafkahi dengan penganggurannya dia. Apa yang mau diangkat? Coba. Apa? Anis tiba-tiba sukses gitu? Enggak. Anis pengangguran sekarang. Coba tanya sama istrinya. Dinafkahi nggak tiap bulan? Karena abah ini pengangguran ini. Nggak mau kerja. Maunya dari hibah. Dana sumbangan dari pentolan hati EPI. Makanya yang ketiga ini, karena pengangguran inilah film ini nggak akan layak ditonton. Kecuali ya B.J. Habibie, wah my god itu mah nggak ada lawan, nggak ada lawan. Kisah cintanya mempertahankan kisah cinta istrinya sampai maut memisahkan mereka. Itulah difilmkan. Nah sekarang ini apa coba? Apa? Dimulai dengan kecupan bibir bersama wanita lain, diakhiri dengan pengangguran. Ini apa yang mau ditonton ini? Coba sebutkan kepada saya. Buat kalian anak abah, coba sebutkan. Satu hal aja deh. Kenapa bahwa kami harus menonton film ini? Sebutkan. Karena saya bisa menampilkan banyak hal. Untuk kita semua enggak harus menonton video ini. Bahkan yang kutakutkan adalah tiket masih tersedia. Maka akan mengundang orang-orang lain untuk menonton dan akan tertipu dengan setelah menonton. Udahlah, ini semua tentang agenda politik ya Nis ya. Ya Nis ya, memaksakan kisah cintamu untuk difilmkan. Oh my god. Udah pasti ini nggak akan kisah nyata. Ya. Yang keempat, penutup, kenapa kalian jangan menonton film ini karena ini udah pasti kibulan. Hanya memakai nama Anis tapi kisah cintanya itu kisah cinta ngibulan. Menghibul. Pegang omongan saya. Karena apa? Yaitu sudah saya paparkan sebelumnya. Peluk-pelukan, cipokan, belum lagi berbicara mengenai yang artinya bapak politik identitas. Coba tanya istrinya, ada nggak difilmkan momen di mana dia mengetahui Anis cipokan? Yang kedua, Anis disebut bapak politik identitas, ada nggak di film ini? Yang ketiga, saat Anis disebut Imam Mahdi, apa pendapat istrinya? Pasti nggak akan ditampilkan. Pegang omongan saya. Ya guys, video ini saya akhiri dengan seperti ini. Jangan tonton film yang penuh tipu muslihat ini. Thank you guys. Bye-bye.